Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang ingin mempresentasikan hasil diskusi kami atau hasil kerja dari kelompok kami, yaitu dengan dakwah digital yang berjudul Hukum Jujur dan Adil dalam Islam. Sebelum masuk ke materi, sebelumnya perkenalkan saya Gusdina Rusuf Anggoro, NIM 23000244154, dan rekan saya ada Arya Putra Wiguna dengan NIM 230024106, dan yang ketiga ada Muhammad Gusna Gemilang Rizky dengan NIM 230024121, dan selanjutnya ada Najwa Safira Pomolango dengan NIM 23000244182, dan selanjutnya ada Nurul Fahtika dengan NIM 23000244175, dan yang terakhir ada Dimasir Juno Wibowo dengan NIM 23000244174. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu jujur atau asidik, berarti berkata dan bertindak sesuai dengan kenyataan, tidak berdusta, tidak menipu, serta dapat dipercaya. Selanjutnya itu ada adil atau al-adl, berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak kepada yang berhak, serta tidak memihak karena kepentingan pribadi. Nah, dalam Islam, kejujuran dan keadilan merupakan akhlak yang wajib memiliki di setiap kaum muslim, terutama bagi seseorang yang memegang amanah atau jabatan. Tanpa kejujuran dan keadilan, kehidupan masyarakat akan dipenuhi kebohongan, ketidakpercayaan, dan kezaliman. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Arya Putra Wiguna. Saya akan melanjutkan video materi 2 dari tugas dakwah digital ini. Oke, yang pertama itu adalah dalil Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 90, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah secara langsung memerintahkan manusia untuk berlaku adil dalam seluruh aspek kehidupan. Selain itu, Allah juga berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8, yaitu berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Artinya seorang muslim tidak boleh berlaku zalim meskipun kepada orang yang tidak disukainya. Keadilan harus ditegakkan tanpa membedakan suku, jabatan, maupun hubungan keluarga. Sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Baik, ada dalil hadis, yaitu Rasulullah bersabda, yang mana sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis ini menunjukkan bahwa kejujuran dan keadilan merupakan bagian dari akhlak yang menjadi tujuan diutusnya Nabi Muhammad. Dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, hendaklah kalian berlaku jujur karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa orang yang selalu jujur akan memperoleh kepercayaan manusia dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan selanjutnya makna jujur dan adil dalam kehidupan. Kejujuran dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya tidak menyontek saat ujian, tidak berbohong kepada orang tua, tidak memalsukan data, dan menjalankan amanah dengan baik. Dan sedangkan sikap adil dapat diterapkan dengan tidak membeda-bedakan teman, memberikan penilaian berdasarkan fakta, tidak memihak hanya karena hubungan pertemanan. Jika setiap orang bersikap jujur dan adil, maka lingkungan akan jadi aman, damai, dan penuh kepercayaan.
Selanjutnya itu ada contoh penerapan dalam bidang hukum. Dalam dunia hukum, keadilan dan kejujuran itu sangatlah penting. Contohnya, hakim harus memutus perkara berdasarkan bukti, bukan karena suap atau tuntutan. Jaksa harus menuntut sesuai fakta. Polisi harus menegakkan keadilan secara adil kepada semua orang. Saksi wajib memberikan keterangan yang benar, dan advokat membela klien sesuai hukum tanpa menghalangi proses keadilan. Apabila aparat penegak hukum tidak jujur dan tidak adil, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaannya terhadap sistem hukum itu sendiri. Nomor 6, hikmah dan penutup. Mengapa kita harus jujur dan adil? Karena sikap tersebut mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan kepercayaan masyarakat, menciptakan keamanan dan ketertiban, menjadikan seseorang berakhlak mulia, mendekatkan diri kepada ketakwaannya. Kesimpulannya, kejujuran dan keadilan bukan hanya nilai moral, tetapi juga perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penegakan hukum.